Bagaimana? Bagus enggak? Tolong bantu ikat sabuknya. Kamu lagi senang banget ya akhir-akhir ini? Pasti dong. Kan kita udah setuju mau mulai lagi. Om Kun lagi sibuk kampanye jadi anggota dewan. Malam ini klub malamnya buka. Akan banyak pejabat dan pengusaha penting. Di saat-saat krusial kayak gini, jangan sampai ada masalah. Oke. Tunggu bentar ya, ganti baju dulu terus kita berangkat. Ada apa? Aku Kesleo. Kak Jelly Nelpon. Katanya udah dikerjain orangnya. Gimana? Yao Ziheng cuma luka ringan. Cuma kecelakaan biasa. Tapi udah nggak bisa kerja, harus istirahat dulu. Polisinya gimana? Ada pengganti baru? Tapi selama bukan Yao Ziheng, Yurisen Wei Hao, kita bisa atasi. Kok nggak nanya apa yang terjadi? Urusanmu aku nggak pernah ikut campur. Tanganmu kok dingin banget? Nggak apa-apa. Aku agak capek. Bisa ke belakang buat dandan ulang? Nanti kalau ada apa-apa, telepon aku ya. Turkjat. Kamu hari ini cantik banget. Kamu gila? Kok ketemu aku kayak ketemu hantu? Kamu nggak nyangka aku keluar lebih cepat, ya? Ini ulahmu, ya? Pagi-pagi datang ke kantor, langsung aku kena musibah. Jangan dikira aku nggak tahu, polisi yang nangkep aku itu murid dari ayah angkatmu. Aku nggak tahu apa-apa. Kamu bilang nggak tahu, how you? Kamu bilang nggak tahu? Oak. Kalau gitu,
Sekarang aku coreng mukamu. Terus aku suruh orang perkosa kamu. Nanti lihat aja. Si Jie masih mau nggak sama pelacur kayak kamu? Oke, biar semua orang lihat. Lihat gimana kamu mabuk obat sampai nyakitin orang. Biar Kak Jie lihat. Biar semua orang lihat. Cekat APA. Paling-paling kita mati bareng. Cekat APA. Paling-paling kita mati bareng. Biar henti. Wei Hao, kasih ke aku. Apa yang kau lakukan? Di sini banyak kamera, di luar banyak orang. Kau hila? Aku nggak takut. Sekarang juga kubunuh kau, biar selesai. Diam. Pergi. Hari ini kau beruntung. Jangan sampai aku ketemu kau lagi. Pergi. Aku susah payah. Nabrak inspektur itu cuma buat bebaskan kau. Gak bisa tenang-tenang aja? Pergi. Sini. Bukannya kau janji mau berhenti? Kau gila, ya? Sudah kularang, masih juga kau sentuh. Aku nggak tahan. Maaf, aku nggak bisa kontrol diri. Aku mohon, kasih ke aku. Kasih dikit ya. Maaf. Kasih dikit aja ya. Kasih dikit, kasih dikit. Kasih dikit aja. Hari ini, kau harus baik-baik. Duduk manis di sini. Jangan pergi kemana-mana. Aku salah. Hari ini hari ke-7 Feishu. Aku terus ingat wajahnya waktu mati tragis, makanya aku pakai banyak. Maaf. Kasih dikit lagi ya. Aku nggak punya keluarga lain. Tolong, maaf. Tolong, Kak. Sini. Jangan bikin kegaduhan lagi. Kau tinggal di sini aja, jangan macam-macam. Nanti kalau udah selesai, aku jemput, ya? Wei Hao. Hari ini, nggak boleh ada masalah sama sekali. Ngerti? Dengerin omongan. Selesai, aku jemput. Mau kemana? Nona Hao, kopi Anda. Maaf. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Untung tidak kena baju Anda. Nona Hao, gaun Anda hari ini cantik sekali. Model dan warnanya sangat cocok dengan aura Anda. Sangat pas untuk gunting pita di atas panggung. Terima kasih. Sayang, duduk. Yang gunting pita diganti jadi Nona Ju. Tidak ada yang kasih tahu? Kak Jelly, Nona Wan. Nona Ju sekarang adalah anak angkat anggota Dewan Ju.
juara kontes kecantikan yang baru terpilih. Sekaligus duta baru perusahaan kita. Diam saja ngapain? Cepat ambil gaun dan sepatu Nona Ju untuk dia coba. Tapi Pak Ji suruh saya bantu Nona Hao ganti. Chang Feng Marga Liang, kapan jadi Marga Ji? Kamu ini kurang ajar, lihat situasi. Jangan salah pilih pihak. How you? Bayangkan kalau Ju Shui jadi istri Ji suatu hari. Pamankan kita selalu berharap menjadi besan dengan anggota Dewan Ju. Hari bahagia. Ngapain susahkan staf? Saya saja. Saya yang bantu Nona Ju pakai sepatu. Tidak usah. Belakangan sibuk bantu ayah angkat kampanye. Pinggang sakit sampai tidak bisa membungkuk. Kalau begitu, repotkan Nona Hao. Berdiri lihat hasilnya. Coba gerak-gerak, jangan-jangan tidak pas. Gerak-gerak lagi, lihat pas tidak. Hao Yu, cepat ambil sepatu lain. Tunjukkan warnanya ke Shui. Menurut saya, putih tidak cocok. Putih lebih cocok dengan baju saya. Kalau emas, emas lebih cocok dengan baju Anda. Dan akan terlihat sangat mewah. Ini yang terbaik di sini. Emas tahun ini sial buat saya. Kamu sengaja? Maaf Nona Ju, saya tidak sengaja. Saya cuma berpikir sepatu putih dengan baju Anda akan terlihat tidak seimbang. Nanti kalau wartawan foto sembarangan bilang penampilan Anda terburuk, kan tidak bagus. Saya. Ini mudah saja. Kamu sendiri yang bilang. Warna putih paling cocok dengan penampilanmu. Lepas bajumu dan berikan pada Nona Ju. Selesaikan? Ini sudah kupakai. Bukan begitu caranya. Kamu mencuri pakaian yang bukan hakmu. Kamu mengembalikannya ke pemilik asli. Itu sudah seharusnya. Tapi kalau baju Nona Hao diberikan kepada Wan, Nona Ju, dia tidak akan punya baju lagi. Tapi baju ini disponsori merek, tidak boleh diberikan ke orang lain. Bagaimana kalau rusak? Juga tidak bisa ditukar dengan Nona Hao. Ku bilang kamu bodoh, ternyata benar-benar bodoh, kalian. Kalian punya banyak seragam kerja. Cari saja satu untuknya ganti, kan selesai. Bukankah itu terlalu merendahkan Nona Hao? Sayang Shui bilang apa? How you kita? Sepenuh hati untuk kakja. Hari ini grand opening, pengorbanan Kessel ini. Aku ganti. Sekarang jadi enak dilihat. Ini yang paling cocok untukmu. Kalau nanti Zhu Shui masak keluarga, kamu harus siap melayani setiap hari. Hari ini, anggap saja latihan awal bagaimana melayani orang. Kudengar Paman Kun hari ini akan umumkan manajer klub malam. Entah, akhir-akhir ini bawahannya sering bikin masalah.
Masihkah dia memberikannya padamu? Kamu. Actually, pemotongan pita sebentar lagi dimulai. Kalau aku jadi kamu, pasti khawatir banget. Beijing Gan. Ayo pergi. Awalnya cuma mau lihat keramaian, tapi malah dapat keuntungan besar. Tapi Nona Hao, aku sedang cari-cari kamu. Xiao Cui, pemotongan pita di depan sudah mulai. Aku pakai baju begini, sungguh tidak bisa ketemu orang. Tolong ambilkan selimut di depan, biar aku bisa menutupi diri. Baik, tunggu sebentar. Aku segera kembali. Silakan duduk. Paman Kun duduk. Banyak prasangka luar terhadap Chang Feng. Namun hari ini kalian semua sudah melihatnya. Orang-orang Chang Feng tidak hanya tahu hukum dan sopan santun, tapi juga tampan luar biasa. Duduk. KK Anzu, izinkan saya bersulang untuk Anda. Terima kasih, terima kasih. Selanjutnya, mari kita sambut bintang terkenal kita, juara kontes kecantikan, Nona Jushui, untuk memberikan pidato pembukaan dan melakukan pemotongan pita. Ada apa ini Fei Long? Di mana Hao Yu? Nona direkomendasikan oleh kerajaan Istana. Dia merekomendasikannya pada saat akhir. Ipar sudah pergi ke belakang Heng dan ganti baju. Bilang Kelly lagi. Ayo anggota Dewan Ju, urusan ini tolong dibantu ya. Tolong Hao Yu, tolong. Kamu jalan. Aku tak akan membiarkanmu hidup. Tolong. Membunuh orang itu melanggar hukum. Melanggar hukum. Aku membunuh polisi pun tidak masalah, apalagi membunuhmu jalan. Apakah aku harus mati karenanya? Wei Hao, Pelabihan sulong itu yang berkuasa adalah paman Kuan dari pihak Kidat Sangfeng. Aku akan bunuh kamu, Hao Yu. tolong. Kamu tidak apa-apa kan? Kenapa kamu berada di sini? Aku tidak apa-apa, cuma baju saya ini. Ini cerita yang panjang. Jangan lari. Ayah angkat selamatkan saya. Ayah angkat. Xiu Yi, Ayah angkat. jangan cuma diam, tangkap dia cepat. Fei Long, kunci lokasi ini. Bahkan satu foto. Satu berita pun tidak boleh keluar. Cepat pergi. Aku akan bunuh kamu. Tentang urusan anggota Dewan Ju ini. Lagi pula seluruh pelabuhan seluruh ini kan yang berkuasa adalah Chang Feng. Kamu harus berikan penjelasan yang jelas padaku. Hao Yu, kamu jalan. Kamu belum merasa cukup kacau ini? Jizhijie, itu dia. Dia yang sengaja menyuruh Jushui memakai sepatu putih. Cocok dengan set bajunya, padahal aku udah bilang, kamu biasanya licik sekali. Kok hari ini kamu menuruti perintahku dengan mudah sekali? Ternyata kamu bermain trik seperti ini padaku. Kamu cuma mau Jushui memakai set baju kamu. Lalu kamu diam-diam melepaskan Wei Hao keluar. Yang kamu inginkan adalah bikin Wei Hao salah mengira. Jushui itu kamu. Ini semua sudah kamu atur. Aku tahu kamu membenciku.
Tapi kamu tidak perlu menuduh orang seperti ini. Bajuku dicopot oleh kalian. Sepatu juga kubiar kalian pilih warna lain. Kalian yang memaksa pilih warna itu. Xiao Cui bisa jadi saksiku. Ya. Nona Hao bilang, pilih emas semua masalah selesai. Tapi JJ Jali bilang, meski harus copot semua baju Nona Hao, juga harus pilih putih. Nona Hao tidak punya baju, jadi terpaksa pakai begini. Diam kamu. Hao Yu, kamu licik sekali. Pertama pura-pura nurut, ucapkan kebalikan untuk menjeratku. Lalu karikan siku. Untuk lepaskan Wei Hao. Kamu tahu Wei Hao membencimu. Kamu sengaja ingin Wei Hao memalukan diri di depan umum. Karena kamu benci Wei Hao. Kamu benci Wei Hao bunuh ayah angkat polisimu. Setelah ganti baju, aku takut ketemu orang. Xiao Cui ambilkan selimut. Aku selalu bersamanya. Bagaimana mungkin aku lepaskan Wei Hao? Bagaimana aku tahu Wei Hao di mana? Ya, benar. Aku bisa bersaksi. Nona Hao selalu tunggu aku ambil baju. Dia tidak kemana-mana, tidak lakukan apa-apa. Kalian berdua bajingan ini bersekongkol tipu aku. Baik, kalau begitu bilang saja. Obat Wei Hao juga aku yang kasih. Dia teriak-teriak di atas, juga aku yang rasuki. Kamu. Biasanya kamu tuduh aku biarkan. Hari ini saksi dan bukti ada. Aku minta Paman Kun dan Zijia nilai siapa benar. Tidak bisa karena hubunganku dengan JJ Guanren. Kamu selalu tuduh aku benar-benar muak. Iya. Hari ini, kalau bukan aku ganti baju dengan Nona Ju, aku tidak bisa bayangkan. Apakah orang di atas panggung itu aku? Aku tidak tahu salahku apa. Aku tidak tahu kenapa mereka perlakukan aku begini. Aku lawan kamu sampai mati. Paman Khan. Orang-orang bilang benar kalau Wei Hao tidak bersalah. Kalau Wei Hao tidak membuat keributan di acara penting seperti ini, tidak akan ada kesempatan untuk orang lain mengambil keuntungan. Aku butuh bertahun-tahun membangun hubungan dengan anggota dewan. Membentuk citra Xin Changfeng. Semua hancur oleh kalian. Gigi. Seret Wei Hao ke kandang anjing. Hukum keluarga. Jangan. Paman Kun jangan. Paman Kun, kandang anjing. Siksan di kandang anjing itu untuk pengkhianat. Wei Hao hanya terperangkap oleh orang jahat, baru melakukan kesalahan. Siksaan kandang anjing itu, dia tidak akan tahan, Paman. Paman Kun. Gigi. Urusan selanjutnya, kau tangani sendiri. Paman Kun. Masih mau bajingan seperti kau. Sudah begini, rupanya penyakit lama kambuh lagi. Wei Hao, kau berikan aku. Jangan sampai aku bertemu kau lagi, Wei Hao. Pergi. Aku mohon, berikan aku sedikit saja. Ternyata seperti yang kuduga. Ju Shui. Tahun ini tidak suka emas, biar aku saja.
biarkan aku ganti sepatu Nona Ju. Yang emas? Emas lebih cocok dengan pakaianmu ini. Emas tahun ini sial untukku, kau sengaja, ya? Ini mudah saja. Kau sendiri bilang, putih paling cocok dengan pakaianmu ini. Kau lepas saja bajunya, berikan ke Nona Ju. Beres, kan? Paman Kun hari ini akan umumkan pengelola klub malam. Kalau aku jadi kau, sudah pasti khawatir. Xiao Cui, gunting pita di depan sudah mulai. Aku pakai baju seperti ini, benar-benar tidak bisa ketemu orang. Tolong ke depan cari selimut, biar aku bisa menutupi sedikit, ya? Baik, tunggu sebentar. Aku segera kembali. Ini. Nona Hao, selimutnya sudah datang. Bisa bantu lepas topengku? Bisa. Ayo. Cekik kamu, aku akan cekik kamu. Aku mau bikin kamu mati. Bunuh kamu, aku cekik kamu. Kamu jalang. Hari ini aku akan bunuh kamu Hao Yu. Kamu jalang. Lepaskan Wei Hao. Wei Hao. Lepaskan Wei Hao. Wei Hao. Tolong, lepaskan Wei Hao. Jangan dekati aku.
Takchi. Yozi Heng kemarin pergi ke kuil Duchen. Tapi dia pergi untuk ikut kegiatan interaksi gotong royong antara polisi dan masyarakat. Bukankah itu terlalu kebetulan? Aku akan suruh orang mengawasi ketat dia. Periksa semuanya dari dulu sampai sekarang. Mengerti. Guru besar baru saja pergi. Kenapa eyeshadow kamu luntur? Mungkin karena asap dupa. Kedepannya kamu jauhin Wei Hao dan Zhong Jiali. Jangan cari masalah dengan mereka. Apa maksudnya saya cari masalah dengan mereka? Sayalah yang jadi korban di sini. Aku tahu apa yang kamu rasakan, tapi mereka orang Chang Feng. Hanya Paman Kun yang bisa menghukum mereka. Siapapun yang melanggar aturan Chang Feng, akibatnya akan lebih buruk dari itu. Jadi tadi kamu bawa aku lihat Wei Hao dihajar. Dan Jiali dibuat malu, bukan buat menenangkan emosi aku. Itu malah buat ancam saya. Aku ada satu hal lagi mau tanya sama kamu. Yang nama Yo itu sebelumnya. Selama ini tidak pernah bisa nemuin bukti kesalahan Wei Hao. Begitu dia luka masuk rumah sakit. Wei Hao hari ini langsung ngakuin kesalahannya di depan umum. Bukankah itu terlalu kebetulan? Apa maksud kamu? Tapi Hao Yu ingat ya. Tidak akan ada skandal apapun tentang hari ini. Kamu tidak mau bunuh orang dan bakar barang lagi kan? Bukankah kamu cintai aku yang seperti ini? Apakah itu polisi? Kamu bikin aku sakit. Sebelumnya kamu bilang sama aku, tanah yang kakakmu selalu mau beliin untuk kamu. Tanah itu secara tidak sengaja direbut oleh Zhong Jiali. Tempat itu dulunya digunakan untuk kegiatan ilegal. Selama bertahun-tahun aku sudah bersihkan tempat itu. Klub malam ini aku hadiahin untuk kamu. Hanya saja upacara pembukaan hari ini agak memalukan. Tapi tetap harus ucapan selamat untukmu. Nyonya Bos. Selama saya Ji masih ada, berita besok. Tidak akan ada satupun skandal tentang hari ini yang muncul. Paman Kun memanggilku. Oke, aku mengerti. Aku pergi dulu. Tuanji. Aku tahu di dalam hatimu, kamu ingin memotong-motong mereka jadi ribuan potong. Tapi mereka adalah orang Chang Feng. Hanya Paman Kun yang bisa menyiksa mereka. Siapapun yang melanggar peraturan Chang Feng dan mengkhianati Paman Kun, akibatnya akan jauh lebih buruk dari itu.
Wei Hao. Sebarlah sedikit. Seharusnya aku membunuh Hao Yu sejak awal. Tidak akan terjadi masalah seperti sekarang ini. Sekarang kamu juga jadi korban, sampai kehilangan klub malam ini. Jangan bergerak. Wei Hao. Alasan kita terus kalah selama ini itu karena kita tidak dapatkan bukti dan terlalu terburu-buru ingin membunuhnya. Dia sangat suka membuat jebakan. Bertekad bulat ingin membunuh kita. Jadi kita akan penuhi keinginannya. Ada orang yang mencuri catatan buku hitam kita. Tapi kamu masih berhasil mendapatkannya kembali. Itu palsu. Pelen. Kamu cari cara agar omongan ini sampai ke telinga Hao Yu. Dia sangat terburu-buru ingin membunuhmu dan menghancurkan Chang Feng. Pasti dia akan berusaha segala cara mendapatkan bukti mematikan ini dari kamu untuk menyerahkannya kepada orang yang dia temui. Pada saat itu, bebas Zhou Raziheng atau Wang Raziheng atau Li Ziheng. Selama kita tangkap mereka saat menyerahkan barang, tangkap mereka ketika barang dan bukti ada di tangan. Kamu bisa membersihkan nama bersalahmu di hadapan Paman Kun. Kita juga bisa mendapatkan kembali semua yang kita hilangkan. Mengerti kan? Itu palsu. Kamu cari cara agar omongan ini sampai ke telinga Hao Yu. Dia sangat terburu-buru ingin membunuhmu dan menghancurkan Chang Feng. Pasti akan berusaha sekuat tenaga mencari bukti mematikan ini darimu. Untuk diberikan kepada kontaknya. Saat itu tiba. Entah itu You Ziheng atau Wang Ziheng, maupun Li Ziheng. Asalkan tertangkap basah saat serah terima. Tertangkap tangan dengan barang bukti. Namamu bisa dibersihkan di mata Paman Kun. Kita juga bisa mengambil kembali semua yang hilang. Mengerti? Kak. Coba perlihatkan padaku. Jangan sentuh aku. Sudah kuduga. Liang Shaokun mengirimmu ke tempat itu. Benar kan? Aku heran kenapa dibebaskan begitu cepat. Kau yang membelaku. Lalu dibuang Liang Shaokun ke tempat itu. Disiksa oleh orang-orang sana, ya? Tidak apa-apa. Yang penting kau bisa keluar. Kak, Semua Yang Kau Halangkan. Akan ku kembalikan untukmu. Cepat bersihkan. Siap, Kak. Kau mencium bau aneh? Cepat bersihkan. Kenapa sih? Sudah dilarang merokok. Masih bandel juga. Ayo pergi. Kantor sekarang. Bukan milik kita lagi.
Justru karena bukan milik kita, harusnya lebih dinikmati. Tenang, Fei Hu. Nanti suruh tukang pasang ulang saja. Baik, kita harus minggir untuk sang ratu. Chang Feng berganti rezim. Kakak ipar, ini bukan bau rokok, tapi seperti sesuatu terbakar. Ada yang mengawasi buku keuangan Chang Feng milik Wei Hao, lalu memeras Wei Hao minta uang. Akhirnya ditangani Wei Hao. Lalu diambil orang. Orang ini cari mati, ya? Kenapa sih? Sudah dilarang merokok. Masih bandel juga. Fei Hu, belikan aku penyegar udara. Sayap. Halo, sepertinya aku menemukan bukti kunci Chang Feng. Kak, ikannya sudah menyambar umpan. Perhatikan baik-baik. Bagus, cepat tarik jaringnya. Sekitar seperti itulah keadaannya. Aku sudah selidiki Hao Yu sampai ke akar-akarnya. Terakhir, bahkan toko kue yang dulu paling disukai Hao Yu, aku juga datangi. Tidak ada kaitannya sama sekali dengan Yao Ziheng. Begini. Meng San ya Mangkel. Hati-hati di jalan. Jangan panik sama sekali. Harus tunggu sampai orang kontaknya muncul. Harus tertangkap basah. Tenang saja. Saatnya menarik jaring. Kejutan. Ketemu lagi. Kakak ipar. Ada apa? Kok bisa kamu? Takut apa sih segitunya? Tenang, kali ini aku jamin tidak akan sentuh uangmu sedikit pun. Aku mau belajar darimu jadi warga yang taat hukum. Hari ini, kita bahas bukti fisik. Dan seksi marah.
Ada hal apa yang tidak bisa dibicarakan lewat telepon? Di dalam ada pertunjukan bagus, mau mengundangmu nonton bersama. Itu barang berhargamu. Diperankan oleh Hao Yu. Jangan sampai terlewat. Kejutan. Dasar pelacur, kubunuh kau. Jijia, jangan berkelahi. Jijiji. Wei Hao. Ini bagaimana? Wei Hao. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Aku di sini. Jizije, untung kamu datang. Untung berhasil dilindungi. Sudah tidak apa-apa. Sudah tidak apa-apa. Sepertinya aku menemukan bukti kunci Chang Feng. Bagus. Penyakit ibumu masih perlu dirawat di rumah sakit dan dia mati beberapa hari lagi. Dulu Wei Hao dan Zhong Jiali berjaga-jaga terhadapku. Seperti berjaga-jaga terhadap polisi. Tak disangka, hari itu pintu mereka terbuka. Aku merebut wilayah mereka, tapi mereka sama sekali tidak marah. Wei Hao yang biasanya mudah emosi. Bahkan saat berkonflik langsung denganku, dia tidak meledak. Begitu mudahnya aku mendapatkan data. Malah menyuruh orang membuntutiku. Data di dalamnya juga palsu. Kalau mereka mau main sandiwara, Kita temani mereka main sampai tuntas. Kebetulan Jizijia belakangan curiga dengan hubungan kita. Fei Hu, aku dapat SMS anonim. Katanya ada yang serahkan buku kas Chang Feng di sini. Aku takut tidak aman. aku sih tidak masalah. Tapi perlu kasih tahu kaknya? Takut ada jebakan. Tidak usah. Siang bolong seharusnya aman. Dia juga sibuk belakangan. Aku baru ambil alih klub malam. Oh, Mengsanya mungkul. kok sepi banget? Jangan-jangan kakak ipar dibohongi. Kejutan. Ketemu lagi, kakak ipar. Ada apa ini? Kok bisa kamu? Takut apa? Tenang, kali ini aku janji tidak akan sentuh hartamu sedikit pun. Aku mau tiru kamu jadi warga yang taat hukum. Hari ini,
kita bahas barang bukti dan saksi. Kok kamu? Fei Hu. Dasar jalan. Main APA lagi ini? Ternyata yang transaksi dengan polisi itu kamu. Bohong lagi. Aku cekik kamu. Asal kamu jelaskan, siapa yang bekerja sama denganmu? Aku bisa minta Jizi Jie kasih kamu ampun. Fei Hu. Ulangi kata-katamu tadi. Alonji. Aku memang mainin kamu. Mau apa? Kamu. Dasar. Bodoh. Dasar jalan. Aku bunuh kamu. GGG. GGG. Jangan pikir lagi. GGG. Berhenti berkelahi. Ini pertunjukan bagus yang kalian atur, ya? Wei Hao. Kakak, AO. jangan lepaskan wanita jalang ini. Dia lagi-lagi yang menjebak kita. Aku tidak melakukannya. Aku dapat pesan. Ada orang yang menyuruhku ke sini untuk bertransaksi data Chang Feng. Jadi aku datang. Aku tidak berpikir sejauh itu. Kupikir Fei Hu akan melindungiku. Begitu kami sampai, dia langsung menyerang Fei Hu. Lalu dia juga berteriak mau membunuhku. Tidak apa-apa. Sudah, Pak. How you? Jangan kamu membalikkan hitam menjadi putih. Kalau sudah baik ini, aku tidak takut APA lagi. Aku akan memberi kamu yang sebenarnya. GGG. Memang aku yang sengaja memasang jebakan. Menarik kayu ke sini untuk bertemu dengan penghubung dan menyerahkan data. Aku memang mau menangkapmu saat kamu sedang beraksi. Tidak usah bicara yang lain, hanya bukti rekaman kamu mencuri flash diskku. Kamu tidak bisa membantah apapun. Lagi pula, data di buku Hidem ITU. Semua adalah palsu. Ayo, kalian lihat ke sini. Tidak mungkin. Siapa yang menukar rekamanku? Tidak apa-apa, masih ada data buku itu. Berikan padaku. Ada apa ini? Ini. Ini adalah data palsu yang kamu bicarakan? Bukan begitu, Kak Jill. Dengarkan aku penjelasan. Aku. Chang Feng sudah dijual olehmu pun kamu tidak mengetahuinya. Ini yang baru saya temukan belakangan ini. Saya tidak tahu apakah berguna atau tidak. Sebelumnya, kita bisa mengubah data itu. Diganti dengan data dari flash disk Zhong Jiali. Mereka mau menangkapmu saat kita bertemu untuk transaksi. Lebih baik kita pasang tuduhan ke Wei Hao saja. Aku yang akan menukar rekaman pengawasan. Lalu mengeditnya menjadi... Lalu saat kalian sedang bertransaksi. Aku akan berpura-pura mencari Wei Hao. Wei Hao.
lihatlah sendiri. Orang yang menjemputmu sudah sampai. Fei Long. Kurung mereka berdua di kandang anjing. Aku punya banyak cara buat bikin mereka ngomong jujur. Semua ini perbuatanku, nggak ada hubungannya sama Jiali. Bagus, kalau kamu udah ngaku. Jembatan besar Chang Feng lagi butuh penjaga. Hidupnya udah hianatin Chang Feng, mati pun. Harus bikin kontribusi buat Chang Feng. Jie, jangan dong. Kamu nggak boleh gini sama Wei Hao. Ingat waktu kita kecil dulu. Kesila mau kebiak kakak ipar. Anggap aja buat nambah pahala kakak ipar, Jie. Aku mohon, Jie, kamu nggak boleh gini sama aku. Ji. Gak apa-apa. Nggak apa-apa. Sakit. Masih tahu sakit, ya? Kakak, Udah ditebak. Kamu istirahat dulu yang baik. Nggak bakal ada masalah, kan? Gak bakal. Apapun yang terjadi. Tunggu aku. kata Jiali. Lari cariin beberapa paman buat belain Wei Hao. Sampai minta nyawa kakak ipar ganti. Mereka udah ngepung seluruh villa. Anda lebih baik hati-hati. Gak usah. Pemilihan suara kali ini harus hati-hati banget. Minta aku sumbang 30 juta ke dia, baru dapat suara anggota dewan. Baru bisa jadi bagian dari mereka. Bener-bener ngarep banget. Kebanyakan pasti dikasih ke si iblis cantik itu. Oh ya. Tadi telepon bunyi terus. Ada urusan penting? Wei Hao lagi ada masalah. Ada hubungannya sama Hao Yu. Gagal terus. Jiali nelpon berkali-kali nggak ketemu. Jadi dia suruh beberapa paman ke tempat si Jia. Bawa banyak orang pula. Gimana, Anda balas telepon? Atau langsung ke sana? Cuaca lagi jelek, kapal pulang pasti goyang-goyang. Kalau bisa dimaafin, maafin aja. Lepasin Wei Hao dulu. Tunggu akuin kembali, baru kita putuskan. Wei Hao main narkoba, langgar batas geng. Korupsi uang, backing polisi jual Chang Feng, tertangkap basah. Jangan omongin itu sama aku. Ini jelas gara-gara pacarmu yang bikin onar. Hao Yu yang atur jebakan. Hao Yu hampir celaka waktu itu. Kali ini dia rela mati lindungin data Chang Feng. Jangan cuma karena Wei Hao keponakanmu. Dan dia udah bantuin kamu ngelakuin hal-hal kotor. Kamu keterlaluan. Vilema.
Udah dikepung sama Eyang Buyut ketiga. Kalau kamu nggak lepasin Wei Hao hari ini, aku nggak peduli itu Hao Yu atau bukan. Kamu nggak bakal bisa keluar hidup-hidup. Eyang-eyang pakai umur buat maksain kehendak. Saya nggak bisa nurut. Baik, jangan salahin aku nanti. Kak kedua. Aku tarik pasukan dulu. Seoul Casino Pelabuhan Sing Chow. Masih perlu bantuan Jijia. Mundur. Pergi. Kamu. Kakek, ada banyak om-om di rumah. Kenapa ya? Nggak heran Ahkun sangat hargain kamu. Rupanya kamu udah tahu kita bakal dateng hari ini. Udah siapin semuanya. Salah, Eyang Buyut kedua. Saya setiap saat selalu siap. Eyang Buyut kedua dan ketiga nggak usah khawatir, Wei Hao nggak ada. Bisnis kecil-kecilan Eyang nggak ada yang bantuin. Beberapa tempat legal di pelabuhan Sing Chow. Saya bisa kerja sama dengan Eyang. Sudah begini, saya nggak ada yang mau bilang. Saya hari ini nggak tahu apa-apa. Kita hari ini nggak pernah ketemu. Mundur. Fei Long. Beberapa rubah tua ini bukan gak dibunuh, tapi ditunda dulu. Hari ini siapa yang masukin mereka? Selidiki. Selesai. Kakak iparmu masih sakit, jangan diganggu. Aku dengar tadi. Mereka bilang, mereka mau aku. Orang-orang yang gak nurut itu. Hao Yu. Apa yang kamu mau, aku bisa kasih semuanya. Menyakitimu yang sudah menyakitimu. Aku takkan membiarkan mereka. Tapi yang tak boleh kau lakukan, sedikit pun tak boleh.
Kau lihat baik-baik wajah aslinya. Dia anak angkat polisi. Dia bekerja sama menjebakmu. Diam. Kau membuat Wei Hao salah mengira. Jushui adalah dirimu. Ini semua sudah khawatir. Jangan lepaskan perempuan jalan ini. Dia lagi yang bikin jebakan buat kita. Aku tidak. Aku tidak. Semua berhubungan denganmu. Tapi sepertinya tak ada kaitannya denganmu. Katakan padaku. Membiarkan bawahannya berhubungan dengan polisi. Melawan atasan, mengkhianati dalam hukum. Berusaha memberontak, hukum. Aku tertipu dan jadi tak waras. Paman dan Wei Hao mereka terus menghasutku. Membuat kita berjarak. Aku baru melakukan hal-hal gila itu. Aku pantas mati. Aku menerima hukuman. Paman Khan. Sekarang aku sudah mengerti. Hanya Anda yang paling baik padaku. Aku sudah bunuh sendiri pengkhianat Wei Hao itu. Aku mohon. Kasih aku satu kesempatan lagi untuk bekerja mati-matian buat Anda. Aku mohon. Paman Kun, aku mohon. Baiklah. Lihat dirimu. Mengingat sebelumnya. Kau juga banyak berjasa untuk sang phone. Kau tak perlu pergi ke kandang anjing lagi. Masalah ini sudah selesai sampai di sini. Kedepannya ikut CJ kerja dengan baik. Tibas kesalahan dengan prestasi. Terima kasih Paman Kun. Terima kasih Kakja. Baiklah. Kalian semua pergi dulu. Aku ada yang mau bicara dengan CJ. Paman Kun. Ini APA maksudnya. Cepat bangun. Paman Kun, saat Anda tidak ada, aku eksekusi Wei Hao. Dan menyinggung Paman, itu salahku. Aku rela mundur dan minta maaf. Supaya para paman tak lagi marah. Kemarin cuacanya memang buruk. Wei Hao sering buat masalah, seharusnya dia sudah dihukum sejak dulu. Beberapa paman itu, dengan dalih sudah tua, terus menekan kalian. Mereka bahkan menghasut Wei Hao. Untuk melakukan hal-hal kotor bagi mereka. Selama ini aku pura-pura tidak tahu. Kebetulan hari ini, kamu juga membantuku memberi mereka pelajaran. Belakangan ini, orang-orang di perkumpulan pasti bisa membantuku mengatur segalanya. Kenapa malah bilang mau pensiun? Paman Kun. Chang Feng tidak bisa kehilanganmu. Tapi ada atau tidaknya aku, tidak masalah. Nyawaku ini diselamatkan olehmu. Bertahun-tahun ikutmu hidup mati. Nama baik dan kedudukan, semuanya sudah kudapat. Sekarang Chang Feng juga hampir bersih. Aku berpikir, sudah saatnya turun, ingin hidup dengan tenang. Ingin liburan, tapi tak perlu pensiun dong.
Resor di Singapura dan Hong Kong sangat cocok untukmu. Terima kasih Paman Kun. Tapi, kebun anggur di Inggris sana, semuanya sudah kusiapkan. Inggris. Cuacanya terlalu lembab dan dingin. Kamu lupa. Waktu umur 10, pneumonia hampir merenggut nyawamu. Tapi Paman Kun, aku, Dulu. Kamu menges makanan di tumpukan sampah. Banyak sekali anak yatim. Hanya kamu yang kubawa pergi. Sekarang kamu mau pergi. Ini untuk Hao Yu. juga untuk diriku sendiri. Ingat. Waktu kamu 12 tahun. Ikut aku mengawal batu giok mentah di hutan Lasio, kena 3 peluru. 15 tahun membantuku merebut tongkat naga. Ususmu keluar. Aku tak pernah khawatir kamu akan mengkhianatiku. TAPI. Sebelum pergi. Ada hal dari anggota Dewan Ju yang perlu kamu lakukan. Hanya kamu yang bisa menyelesaikannya. Tentu saja. Aku juga tak mau, tapi jadi anggota Dewan. Kamu pasti sudah dengar tentang barang baru itu. Ini adalah versi baru dan juga edisi terbatas. Itu sebabnya polisi dari semua negara memantaunya dengan ketat. Aku tahu. Bisnis ini sangat berbahaya. Tapi semakin berbahaya. Semakin menggiurkan. Orang-orang di dunia bawah saling memperebutkannya. Siapa yang memilikinya, itu sama dengan memiliki setengah dari pelabuhan Teron. Aku janji. Tenang saja. Selama tulang tua ini masih ada, aku akan menjadi sarung pedang terbaik untukmu. Aku kira dia adalah serigala, tapi sekarang demi seekor kucing liar. Bahkan tidak menghargai orang tua, itu masih bisa dimaafkan. Sekarang dia bahkan mau meninggalkan Chang Feng dan meninggalkanku. Resor di pelabuhan Singzhou tidak mau dia pergi, malah mau pergi ke Inggris entah kemana. Ini jelas-jelas dia ingin keluar dari wilayah kekuasaanku. Sayang sekali. Pisau bagus seperti Gigi Jia. Tapi biarkan dia menyeberangi lumpur ini untukku, untuk yang terakhir kalinya. Itu juga memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya. Jika pisau ini harus patah, patahnya juga harus di sarung pedangku ini. Diselidiki selama setengah tahun, tidak menemukan sedikit pun petunjuk tentang gadis itu. Dulu kamu hanya butuh kurang dari sebulan. Dari Guan Renjia. Menemukan data informan itu. Ada APA Sekarang? Banyak orang yang mengawasi kiriman barang ini. Ini sama saja menyuruh kita pergi ke neraka untuk menagih hutang. Aku bukan maksud itu, aku hanya merasa. Ada apa? Aku lihat kamu sibuk dari pagi sampai sekarang, takut kamu lapar. Apa yang kalian sibukkan 2 hari ini? Aku tidak melihatmu sama sekali. Akhir-akhir ini memang agak sibuk. Nanti. Kita pindah ke Inggris, bagaimana?
Apa lelucon lagi ini? Aku tidak bercanda. Kamu bisa mulai sekarang, kemas barang-barang yang kamu sukai. Pergi ke Inggris dulu menungguku di sana. Apa-apa ada sesuatu yang terjadi? Jika paman kakek mereka menyulitkanmu, aku akan langsung minta maaf sekarang. Maaf, seharusnya aku tidak menyinggung Wei Hao dan Jia. Tidak ada yang berani menyulitkanku. Ini hanya keinginanku sendiri. Ada apa? Kamu tidak mau pergi? Bukannya kamu yang bilang sebelumnya. Kamu paling suka Inggris kan? Bukan itu. Kita baru dapatkan klub malam itu saja. Aku ingin punya bisnis sendiri. Kamu tiba-tiba banget sih. Cuma klub malam doang. Nanti kamu bakal punya lebih banyak. Mereka bakal gampangin kita pergi? Tenang, aku udah ngobrol sama Om Kun. Oke, aku siap-siap dulu. Iya, sana. Kalau kamu lihat atau dengar hal buruk akhir-akhir ini, jangan percaya aku aja. Percaya aku. Aku sibuk dulu. Oke, Halo. Aku Sunyai. Ganti patung Gyeokwang buat teman lama itu. Dengan yang gading berlapis emas. Tenang. kalau Jizijie keluar dari Changfeng, rencanaku selama ini sia-sia. Rekan transaksi namanya Sucha Pakmang. Berdasarkan petunjuk yang kamu kasih, aku nemu Jizijie pesan hadiah di toko antik Jalan Bunga Teratai. Tapi gimana kamu nebak toko antik yang mana? Mereka selalu sembunyi-sembunyi. Aku beneran gak bisa ngapa-ngapain. Untungnya, aku lihat kotak hadiah di meja Jizijie. Zhong Jiali dulu juga pernah kasih ke Jizijie. Aku juga dengar dari Jizijie. Katanya toko antik di pelabuhan Singapura. Tapi Sucha itu siapa sih? Sucha Pakmang. Dia penyelundup terbesar di Asia Tenggara. Kalau kita bisa tangkap dia lagi transaksi sama Jizijie. Bukan cuma Jizijie yang bisa dihukum, tapi Chang Feng juga bisa dibubarin. Tapi Chang Feng sekarang lagi berusaha putihin diri. Liang Zhaokun juga lagi nyalon jadi anggota dewan. Jizijie lagi jual-jual akun Swissnya. Liang Zhaokun. Dia mau putihin diri jadi anggota dewan, butuh uang suap 30 juta. 30 juta. Mereka pasti bakal naked. Kalau mereka udah putih, pelabuhan Seron bakal berubah total. Semua itu aku tahu. Ingat aja, mereka pembunuh dan perampok kejam. Mereka bisa putihin bisnis, tapi nggak bisa putihin hati. Kamu masih ingat bagaimana Inspektur Guan tewas? Dan keluarga kamu, bagaimana mereka semua bisa mengalami musibah? Kamu lupa ya? Maaf. Selanjutnya mungkin akan cukup menyusahkanmu. Cepat cari tahu waktu dan tempat transaksinya. Asal kita bekerja sama dengan baik bersama-sama, pasti bisa menangkap mereka semua sekaligus. Nanti. Dan kita juga bisa memulai kembali. Baik, semua ini aku tahu. Aku takut orang sekitar nanti jadi banyak. Aku duluan pergi.
Asal kita temukan waktu dan tempat transaksinya. Kali ini, pasti bisa menangkap Chang Feng sekaligus. Rasanya ada yang tidak beres. Kotak-kotak kayu ini cepat pindahkan ke dalam, tutup pintunya. Jangan sampai ibu lihat. Kotak-kotak kardus ini juga cepat pindahkan dan hancurkan. Jangan sampai ibu lihat. Apa yang jangan sampai aku lihat? Buku-buku lama. Buku-buku lama. Zizi paling tidak suka. Terkait dengan Jushui. Sekarang tiba-tiba seperti ini, pasti ada rahasianya. Aku bilang, kalian setiap hari sembunyi-sembunyi, rapat dengan pintu tertutup. Ternyata sedang mencari istri baru untuk kakakmu. Benar kan? Koran sampah, karena nulis sembarangan makanya dibuang. Kotak-kotak kayu merah nanya yang kalian baru saja pindahkan ke dalam. Adalah alat musik antik barat yang ditulis di sini kan? Kenapa? Ini hadiah cinta Zizi Jie untuknya. Atau mas kawin? Byuken, sang Byuken. Ibu benar-benar salah sangka pada Kak Jia. Kalau begitu biarkan aku masuk lihat. Kak Jia Parantakan siapa pun tidak bol masak. Fehu. Biasanya aku perlakukan kamu tidak buruk kan? Kenapa? Jadi sekarang kamu mulai menggangguku ya? Byuken, ibu dengar dulu aku jelaskan. Ini tanpa kode sandi kamu juga tidak bisa masuk. Kalau kamu masih anggap aku istrimu. Hari ini pintu ini sekalipun harus dibelah. Kalau Zizi Jie tanya, kamu bilang itu masalahku, tidak ada hubungannya dengan kalian. Ibu, jangan susakan aku. Baik. Bukan ibu. Biar dia lihat. Pergi sana. Siapa yang bikin Ji kesal? Wajar aja kamu buru-buru suruh aku ke Inggris. Mau menjauhkan aku, takut ganggu rencanamu. Punya niat lain, aku nggak peduli. Tapi, bahkan kalau aku diusir, aku tetap mau bukti nyata. Biar tenang. Kalau gitu, ayo kita main game. Kalau kamu tebak passwordnya benar, aku kasih kamu masuk. Main game apa lagi? Aku kan bukan dewa. Ini bukan yang dulu. Kamu kan pernah bilang, dari kecil pengen punya piano kayak gini. Habis bisa, mau mainin bareng anak-anak panti asuhan. Jadi aku lihat langsung fotoin.
Coba. Awalnya mau kasih kejutan, tapi agak susah. Kebetulan aja. Suka? Siapa tahu omongan yang sama. Juga kamu bilang ke Nona Ju. Kalau sumbangannya atas nama aku ke panti asuhan, ya bawa aku dong. Jangan-jangan nggak mau bawa aku, mau bawa Nona Ju. Aku pasti mau bawa kamu. Tapi waktu itu, tiket ke Inggris udah dibeli. Terus, kita sama anggota Dewan Ju. Masih ada urusan bisnis. Semua ini nanti aku jelasin detail. Oke? Pokoknya kamu cuma mau menjauhkan aku. Dan nggak mau kasih tahu. Anggap aku bodoh aja. Udah aku bilang. Apapun yang terjadi, percaya sama aku. Percaya aku. Tapi, akhir-akhir ini kok kamu mudah cemburu banget? Gimana menurutmu? Cack. Ada apa? Perangkat monitor dan antisadap udah terpasang. Sekarang tinggal tunggu Anda periksa dan tes. Aku duluan urus ini. Selama listrik nggak mati. Angin muson tropis Siren mendekati pelabuhan. Observatorium umumkan ganti ke sinyal angin topan nomor 10. Hujan di berbagai wilayah terus bertambah deras. Diperkirakan akan terjadi badai petir yang dahsyat, dan topan Siren sedang bergerak perlahan ke arah daratan barat laut. Kekuatan angin meningkat secara signifikan, semua dermaga harus sementara menghentikan seluruh aktivitas di laut. Daerah pegunungan juga rawan terjadi kecelakaan. Mohon warga agar berhati-hati dalam mengatur rencana perjalanan. Sebaiknya tetap tinggal di dalam ruangan, tutup rapat pintu dan jendela, waspada pemadaman listrik, serta kecelakaan seperti longsor. Inspector Lee. GCJ berada di pabrik logistik di pulau terluar. Benar kan? 3.
Pelong siapkan speedboat dalam 30 menit. Aku ingin melihat semua nomor kontainer dicat ulang. Baik, Kak Jia. Hari topan begini tidak bisa keluar. Kamu buru-buru mau ketemu Nona Juya? Perlu saya siapkan payung untukmu? Ada masalah sedikit di pabrik logistik di pulau terluar. Aku harus pergi ke sana. Apa polisi masih mau menyelidiki perselingkuhan? Kamu diam saja tinggal di rumah. Aku suruh Bu Chen dan Fei Hu temani kamu di sini. Tidak perlu. Aku di rumah juga tidak ada apa-apa. Cuma Bu Chen mereka saja sudah cukup. Biarkan Fei Hu ikut denganmu. Tinggal diam di rumah nunggu aku. Bu Chen, Aling. Nona. Saya dengar topan kali ini cukup parah banget. Ayah, Kalian sibuk merawat saya, jadi belum sempat kan? Jadilah demi kesediaan di rumah kalian. benar, Nona. Bu Chen, kan kamu masih punya mertua yang lumpuh berusia lebih dari 90 tahun di rumah kan? Dan kamu Aling, anakmu masih kecil banget. Tempat tinggalmu juga jauh. Bagaimana kalau terjadi masalah pada rumahmu? Begini saja, malam ini. Terima kasih, Nona. Sama, cepat sana. Kalau gitu kami pergi dulu, Nona. Kak, di sini butuh izin sidik jarimu. Baru dengar polisi mau melakukan inspeksi mendadak. Untung kamu sudah buat rencana yang bagus sebelumnya dan datang tepat waktu. Semuanya sudah selesai ditangani sebelum orang Jou itu naik ke pulau. Anjing pun tidak bisa mencium baunya. Kalian semua keluar dulu. Baik. Inspektur Yo benar-benar profesional sekali ya. Baru sembuh dari luka udah langsung kerja, cuaca badai juga tetap rajin bekerja. Tuan Ji yang benar-benar rajin bekerja. Cuaca badai begini, masih nekat mau ke laut. Kayaknya barang ini penting banget buat kamu. Ini semua bahan bantuan penanggulangan banjir, pasti penting. Superintenden Yo udah periksa sepanjang jalan tadi. Ketemu apa? Memang. Semua cuma bahan penanggulangan banjir. Nggak ada masalah. Kayaknya Intel Superintenden Yo sering bermasalah. Kalau di sini nggak ada masalah, nggak ada urusan lagi. Saya pamit dulu. Kalau mau periksa lagi, silakan, pelan-pelan aja. Atau main dulu di sini.
Saya suruh anak buah temani kamu. Walk to Superintendent Guan Kinamusaba. Kamu ada di sana kan? Sama anak angkatnya Superintendent Guan. How you? Sebenarnya udah lama pengen panggil dia, tanya-tanya jelas. Kalau dihitung, kita juga kenalan lama. Saya kinalja lebih awal dari Tuan G. Melihat kita kenalan lama, dia pasti mau ngobrol lebih banyak sama saya. Cerita detail kejadian hari itu. Oh ya? Password benar. Sebelum hari itu, saya lagi dinas luar kota. Baru balik, Hauyu udah rindu berat. Dari pagi sampai malam gak turun dari kasur. Masa iya dia bisa ke jalan pelabuhan berkabut? Kakja, semua kamera rumah mati. Kemungkinan karena badai, rumah gelap gulita. Udah telepon Hauyu? Rumah kan ada genset? Yang lain mana? Katanya khawatir sama rumah mereka. Saudara perempuan suruh mereka Samuel pulang. Sekarang saudara perempuan juga nggak bisa dihubungi. Gue cek mobil, sebentar. Tuan G. Sekarang jalur laut ditutup. Cuma bisa lewat jalan gunung. Jalan gunung jam segini, takutnya ada longsor. Sebagai penegak hukum, saya nggak mau ada hal buruk terjadi. Mungkin kamu kenal dia lebih dulu dari saya dan Hauyu. Tapi sekarang saya rasa, kalian cuma sebatas kenal. Lagi pula, ketakutan dia apa aja kamu nggak tahu. Saya nggak tahu kamu mau main apa, tapi saya kasih tahu. Mending kamu khawatirin diri kamu sendiri. Jangan sampai jatuh ke laut secara tidak sengaja. Kak Jia, kamu tidak perlu khawatir soal barangnya, dan juga jangan khawatir Nyonya. Kalian jaga tempat ini baik-baik, aku tahu jalan ini dengan baik, tidak akan apa-apa.
Angkat telepon. Angkat telepon. Nomor yang Anda panggil sedang tidak dijawab untuk saat ini. Silakan hubungi lagi nanti. Maaf. Halo How You? How You? Apakah kamu bisa mendengarku? How You? Bertahanlah sebentar lagi, aku akan segera kembali. Sekarang dengarkan apa yang aku katakan, napas dalam-dalam. How You? Apakah kamu mendengarkan? How You? Lakukan ini bersamaku. Bertahanlah sebentar lagi, kita akan segera pulang. Napas dalam-dalam, napas dalam-dalam. Tarik napas, hembuskan. Tarik, hembuskan. Tarik napas. Hembuskan. Tarik napas. Hembuskan. Tarik napas. Tarik. Kita akan segera pulang. Bertahanlah sebentar lagi. Ayo, bertahan sebentar lagi, aku akan segera kembali. Tidak akan lebih dari setengah jam. Apakah kamu dengar? How You?
How you? Sudah tidak apa-apa. Aku tadi cari kamu seketika tapi tidak menemukan. Aku kira kamu terjadi sesuatu yang buruk. Listrik tiba-tiba mati saat aku mandi. Lalu aku turun ke bawah mencari lilin. HP jatuh entah di mana. Terlalu gelap, aku benar-benar takut. Saya tidak bisa melihat apa-apa. Jangan takut, sudah tidak apa-apa, kan aku sudah kembali. Aku tadi bahkan berpikir tidak akan bisa bertemu kamu lagi. Ini salahku. Seharusnya aku jelaskan semuanya sebelum pergi. Tidak seharusnya membuatmu marah. Seharusnya juga kuperintahkan para pelayan sebelum pergi. Merawat dan menjagamu, jadi kamu tidak akan mengalami masalah. Peringatan dini sudah berlaku. Semua jalur laut ditutup. Bagaimana kamu bisa kembali? Aku lewat tebing elang. Aku pernah lewat sini beberapa kali saat lari dari polisi. Hanya saja hari ini di luar ada angin topan. Jadi sedikit menunda waktu. Kamu bergegas kembali bahkan tidak peduli nyawa. Aku tidak apa-apa. Setelah semuanya selesai besok, kita akan pergi dari sini. Oh ya. Sekarang sudah lewat jam 12.
Hari ini adalah hari jadi kita yang kelima. Dan juga hari aku ingin mengikatmu. Awalnya aku mau bilang besok pas sampai di Inggris. Tapi hari ini kamu cemburu dan kaget. Besok masih harus terbang lama. Butuh sedikit penghiburan, ini bagus. Amin Khan.